السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah yang Allah muliakan, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Fiqh Sirah, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita rampungkan pembahasan tentang urgensi dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta faidah-faidah yang kita dapatkan tatkala kita mengenal sosok Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Pada malam hari ini kita akan membahas poin berikutnya yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yaitu tentang asbab ikhtiyari jaziratil Arab muntalaqan lirrisalatil khatimah. Sebab-sebab dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat risalah yang terakhir, sebagai penutup kenabian dan kerasulan. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jazirah Arabiyah sebagai tempat diutusnya Khatamul Mursalin, penutup para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis membawakan sekitar 8 poin. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jazirah Arabiyah sebagai tempat diutusnya rasul yang terakhir. Apa rahasianya? Yang pertama, kata penulis, inna jaziratal Arab
ardun hurrah. Sesungguhnya jazirah Arab, ya, pada zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan yakni bumi yang merdeka, hurrah. Ya. La sultana li ahadin 'alaiha mimman yu'aduna ad-din min tilka al-imperatoriyat al-mu'asirah kal Fursi war Rum wa nahwihima. Ya, tidak ada kekuasaan yang menguasai jazirah Arabiyah dari zaman dahulu. Maka negeri Arab adalah negeri yang merdeka. Ya, tidak di bawah kekuasaan negara tertentu. Ya. Dan di waktu itu ada dua adik kuasa yang masyhur, yang terkenal pada zamannya, pada masanya. Ada yakni Imperatoriyah Persia, ya, dan ada Imperatoriyah Romawi. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Romawi. Ini dua adik kuasa, ya, yang paling memiliki pengaruh pada zaman tersebut. Dan negeri Arab tidak masuk dalam dua kekuasaan tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya itu datang dari tempat yang tidak di bawah kekuasaan, ya, negeri tertentu. Kemudian sebab yang kedua, inna jaziratal Arab lam takun dhatu diyanatin muwahhadatin ghalibah fi sa'iri biqa'iha. Ya, bangsa Arab atau jazirah Arabiyah pada masa itu, ya, tidak memiliki agama yang satu. Ya. Tidak di atas agama yang satu. Ya, sebagaimana dua negara adidaya tersebut. Ya, kalau orang-orang Romawi, negara Romawi, maka ghalibnya agama mereka apa? Nasrani. Ya. Pada umum masyarakatnya beragama Nasrani. Adapun kekuasaan Persia, maka agama mereka apa? Majusi. Ya, penyembah api. Adapun bangsa Arab, maka mereka tidak memiliki agama tertentu. Faqad kanatil wathaniyatu muntasyiratan. Ya, yang tersebar di kalangan bangsa Arab adalah yakni penyembahan terhadap berhala. Ya. Mereka menyembah berhala. Lakinnaha ibadatun syatta. Akan tetapi ibadahnya berbeda-beda. Ya. Mereka menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Berhala-berhala yang berbeda-beda. Tidak satu. Ya, agama mereka tidak satu. Faminhum man ya'budul malaika. Di antara bangsa Arab itu ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat, yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul kawakib. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah bintang-bintang. Ya. Wa minhum man ya'budul asnam wa humul aghlabiyah. Tapi ghalibnya bangsa Arab menyembah berhala. Ya, kebanyakan mayoritas di antara mereka menyembah berhala. Ya, jadi ini antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihnya dari jazirah Arabiyah. Karena mereka tidak memiliki agama yang satu. Sebagaimana orang-orang Romawi di atas agama Nasrani dan orang-orang Majusi di atas orang-orang Persia di atas agama Majusi. Adapun bangsa Arab memiliki banyak agama. Ya. Banyak penyembahan. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang. Tapi mayoritas mereka adalah penyembah berhala, ya. Wa ma'a dzalik fa hadhihi al-asnamu muta'addidatun. Meskipun ghalibnya bangsa Arab itu
mereka menyembah berhala, ya, tapi berhalanya berbeda-beda. Ya, tidak satu berhala. Masing-masing ya punya berhala yang mereka sembah sendiri. Wa rubbama kana likulli baladin sanamun. Ya mungkin setiap daerah itu punya berhala tersendiri. Ya. Wa kana fi mu'taqadatihim khalkhalatun. Wa fihim man kana yarfudhu dhalika wa yatahaddatsu binaqdihi. Ya. Maka dalam keyakinan bangsa Arab itu ada kegoncangan, enggak sama. Ya, enggak satu keyakinan. Ya. Mereka memiliki berhala-berhala, tuhan-tuhan yang mereka sembah, antara satu berhala dengan berhala yang lain itu tidak sama. Ya. Dan ada di antara bangsa Arab sendiri itu yang menolak peribadatan semacam itu. Ya, masih di atas fitrahnya. Ya, tidak menerima beribadah kepada berhala. Wa minhum man kana ala dinil yahudiyyati aw nasraniyah. Ya, dan di kalangan bangsa Arab juga ada yang beragama Yahudi dan agama Nasrani meskipun minoritas. Jadi ada di kalangan bangsa Arab ya yang beragama Yahudi. Ya seperti di mana? Di Madinah. Sebelum Nabi datang, ya. Maka ada di antara penduduk Madinah yang beragama Yahudi. Begitu pula ada di antara bangsa Arab yang beragama Nasrani. Ya, yang beragama Nasrani seperti Nasrani Najran ya di daerah Yaman. Dan juga kisah Waraqah bin Naufal. Ya, paman Khadijah bintu Khuwailid. Ya, agamanya apa? Nasrani. Beragama Nasrani. Ya. Wa qillatun mutamassikatun bibaqaya minal hanifiyyatil ibrahimiyyati alaihi salam. Dan ada minoritas ya, jumlah yang sedikit di antara bangsa Arab yang masih berpegang teguh ya dengan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, dinut tauhid. Ya. Jadi ini kondisi bangsa Arab, kondisi keagamaan mereka. Ya, memiliki banyak kepercayaan dan banyak agama. Tidak seperti bangsa Romawi ya atau bangsa Persia yang ghalibnya mereka menganut satu agama. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, di antara sebab terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Nabi yang terakhir, kata penulis, bil idhafati ila ma sabaqa fa innal awdha'a al-ijtima'iyyata fil jaziratil arabiyyati laha qimatuha wa makanatuha fi dhalikal waqti. Ya. Sesungguhnya selain dua poin ya yang kita sebutkan di atas, maka kondisi sosial masyarakat bangsa Arab itu memiliki nilai dan kedudukan yang strategis pada masa itu. Ya, kondisi sosial bangsa Arab memiliki nilai dan kedudukan yang sangat strategis. Faqad kana an-nizamul qabaliyyu huwa an-nizamus sa'id. Ya, di mana nizam atau yakni kepemimpinan ya yang ada di kalangan bangsa Arab itu kepemimpinan atas kabilah. Ya. Jadi masing-masing punya pemimpin sesuai dengan kabilahnya. Tidak di bawah satu kepemimpinan. Ya. Yang memimpin semua bangsa Arab tidak. Tapi masing-masing hidup apa dengan kabilahnya, dengan sukunya. Ya. Makanya dalam hadis Nabi yang mulia mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia dan tidak memiliki baiat terhadap imam, maka dia mati dalam kondisi seperti bangkai jahiliyah. Kenapa? Karena memang orang jahiliyah itu nggak punya pemimpin.
Ya, kecuali pemimpin apa? Kabilahnya. Ya. Bukan maknanya dia mati di atas kekufuran, tidak. Tapi Nabi samakan ya seperti orang yang meninggal dari kalangan orang-orang jahiliyah. Yang memang mereka tidak di bawah satu kepemimpinan secara mutlak. Tidak. Tapi masing-masing ya berjalan dengan pemimpin kabilahnya. Ya. Falamma qama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bida'watihi wajada min quwwati Bani Hashim nusratan lahu wa himayatan. Ya. Yataqaddam haula ammuhu Abu Talib. Ya. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan Islam, mendakwahkan manusia kepada tauhidullah azza wajal, maka yang menolong Nabi, yang menjaga Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin, maka pada waktu itu siapa? Kabilahnya Nabi. Ya, dari kalangan Bani Hashim. Dari kalangan Bani Hashim. Ya. Dan yang paling terdepan di dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga dakwah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam di antara keluarga Nabi adalah paman beliau Abu Talib. Ya. Paman beliau Abu Talib. Itu orang terdepan yang berusaha menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Tatkala mereka berusaha untuk melukai Nabi atau membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib berdiri di hadapan mereka, membela Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Ya, atas apa? Dasar apa? Atas dasar asabiyah qabilah. Ya, bukan karena agama, tapi karena ta'assub, fanatisme golongan, fanatisme kabilah. Ya. Dan juga kekeluargaan. Thumma man nasarahu wa waqafa ma'ahu yaumal hisar atau yaumal hasar fi sya'bi. Ya. Kemudian yakni orang-orang yang berjasa ya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan Bani Hashim itu isolasi ya dari kalangan bangsa Arab di Makkah di waktu itu. Bal inna minad dakhilina fil Islam man istafada min hadhihi al-asabiyyatil qabaliyah. Ya. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu mereka mengambil manfaat dari adanya asabiyah tersebut. Ya. Di antara yang menguatkan dakwah Islam adalah tatkala pembesar-pembesar kabilah Allah berikan hidayah. Ya. Maka dengan adanya mereka, ya, maka posisi Islam semakin kuat di kota Makkah. Karena sekali lagi nizam bangsa Arab, ya, kepemimpinan bangsa Arab, ya, itu dibangun di atas asabiyah qabaliyah, fanatisme golongan. Oleh karenanya tatkala ketua sukunya atau ketua kabilahnya masuk dalam Islam, maka secara otomatis yang di bawahnya masuk apa? Islam. Ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat yakni berharap kalau seandainya yakni ketua-ketua kabilah dari kalangan bangsa Arab itu mereka menerima Islam. Karena dengan Islamnya mereka, maka masuk Islamlah orang-orang yang di bawah kepemimpinan mereka. Karena mereka sangat ta'assub terhadap pemimpinnya. Ya, sangat fanatik terhadap ketua kabilahnya. Kemudian poin yang keempat, ikhwani fillah zakumullah, di antara perkara yang menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab sebagai tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, innal arab alladzina 'ashu fi jaziratil arab wa fi Makkah khassatan kanu ba'idina an madahir al-madaniyah. Ya.
lam tu'athir fihim al-hadarat wal afkar al-ukhra. Sesungguhnya orang-orang Arab yang mereka hidup di Jazirah Arabiyah secara umum, ya, dan di kota Makkah secara khusus, mereka itu jauh dari peradaban. Jauh dari peradaban. Ya. Beda dengan orang-orang Romawi dan orang-orang Persia yang mereka jauh lebih maju dalam urusan peradaban, ya, dalam masalah dunia, dalam masalah teknologi pada masa itu. Adapun bangsa Arab, maka mereka pada saat itu orang yang tertinggal, ya, dan jauh dari peradaban. Mereka tidak terpengaruh oleh peradaban-peradaban yang ada pada masa itu. Ya. Maka hal itu lebih mudah, ya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih mudah di dalam mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Ya. Karena jauh dari peradaban-peradaban yang ada pada negeri-negeri yang lain pada waktu itu. Kemudian poin yang kelima, kata penulis, inna jaziratal Arab taqa'u wasatal alam mimma yusahhil ittisala hadhihi risalata bihim atau ittisala hadhihi risalati bihim wa intishariha bainahum wa tarikh al-islami ba'da dhalika syahidun ala faidati buzughi ad-da'wati al-islamiyyah min hadhihi al-mantiqati al-wusta. Di antara sebab, ya, yang kelima, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab sebagai tempat kenabian? Karena Jazirah Arabiyah itu terletak di tengah alam. Ya, wasatal alam. Terletak di tengah alam. Ini di bagian tengah bumi. Ya. Yang dengan posisinya di tengah itu memudahkan tersebarnya risalah, ya, ke berbagai penjuru. Karena Jazirah Arabiyah itu letaknya persis di tengah. Ya. Dan sejarah Islam setelah masa kenabian, ini pada masa khalifah, ya, pada masa khalifah, baik Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Uthman bin Affan, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib, atau yang setelahnya dari kalangan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan yang lain, ya, menjadi saksi, ya, bahwasannya posisi bangsa Arab itu memang sangat mendukung untuk tersebarnya Islam. Ya, karena dari tengah, ya, bisa tersebar ke berbagai penjuru, ke arah barat, ke arah timur, ke selatan, ke utara. Ya. Dengan posisinya yang di tengah tersebut, maka lebih memudahkan untuk tersebarnya Islam ke berbagai penjuru dunia. Ya. Jadi posisi bangsa Arab secara khusus kota Makkah itu ada di tengah-tengah alam. Ya. Yang memudahkan risalah Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Karena posisinya yang sangat strategis di tengah. Ya. Mudah untuk tersebar ke berbagai penjuru dunia. Kemudian sebab yang keenam, kata penulis, di antara sebab terpilihnya bangsa Arab atau Jazirah Arabiyah adalah tafawuqul lughatil arabiyyati wa sa'atu intishariha. Ya, karena kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab, ya, dan penyebarannya yang sangat luas. Ya. Kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab, ya, dan penyebarannya yang sangat luas. Fa fil jaziratil arabiyyah
kanat lahum lughatun wahidatun. Maka di jazirah Arab, ya, semua penjuru jazirah Arab itu bahasanya satu. Itu bahasa Arab. Ya. Di jazirah Arabiyah hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Ya. Hiya lughatul Arabiyyah fi muqabil ta'addudil lughat fi amakin ukhra. Ya. Kal Hindi mathalan allati fiha 15 lughatan rasmiyatan. Ya. Maka di jazirah Arabiyah semuanya hanya ada satu bahasa, itu bahasa Arab. Padahal kalau melihat di tempat-tempat yang lain, ya, maka bahasanya beraneka ragam. Bahasanya beraneka ragam. Ya. Contoh di India, Kal Hind, daerah India. Ya. Maka di India, kata penulis kurang lebih ada 15 bahasa resmi. Ya. Ada 15 bahasa resmi. Apalagi Indonesia. Ya. Maka ini macam-macam bahasanya. Tapi di Jazirah Arabiyah hanya ada satu bahasa. Ya. Yang memudahkan, ya, untuk menyebarkan agama Islam di tengah-tengah mereka. Ya. Kemanapun pergi maka paham dengan bahasa Islam. Maka ini diantara sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arabiyah sebagai tempat, ya, diutusnya Rasul yang terakhir. Dan kita tahu jemaah yang Allah muliakan, bahwasanya bahasa Arab itu memang bahasa yang paling luas. Ya, bahasa yang paling luas, tidak ada yang lebih luas, ya, secara kosakata melebihi bahasa Arab. Ya. Dan juga maknanya sangat dalam. Ya. Maknanya sangat dalam. Tidak ada yang bisa melebihi, yakni keluasan bahasa Arab. Kemudian poin yang ketujuh, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jazirah Arabiyah, ya, sebagai tempat diutusnya Rasul yang terakhir, kata penulis, inna Makkatal Mukarramah tatamayyazu bi kathratil wafidina 'alaiha min zuwaril bait wa hujjajihi wa ashabit tijarah wa muntadayatil adabi wasyi'r wa hadha yusahhil intiqal ar-risalah ila al-jaziratil arabiyyati abra al-'aidina min Makkah ila biladihim kulla 'am. Wa hal kana Islamul Ansari illa an tariqi mausimil hajj? Wa hal kanat bai'atul 'aqabah illa fi mausimil hajj? Ya. Di antara sebabnya bahwasannya kota Makkah Al-Mukarramah itu dari zaman dahulu, ya, sudah terkenal banyak pengunjungnya. Ya. Banyak orang yang mengunjungi kota Makkah secara khusus untuk mengunjungi Baitullahil Haram, mengunjungi Ka'bah. Ya. Jadi ziarah ke Makkah, ke Ka'bah itu bukan hanya ramai pada zaman sekarang. Hatta sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang sudah berziarah ke sana. Ya, yang berkunjung ke kota Makkah untuk, ya, berhaji ke Baitullahil Haram. Ya. Maka banyak orang-orang yang berkunjung ke Makkah dari kalangan jemaah haji, ya, atau ashabut tijarah, orang-orang yang berniaga, yang berdagang, ya, untuk, yakni, menjual produk-produk mereka di kota Makkah, ya, untuk berjual beli. Demikian pula, ya, dengan, yakni, banyaknya muntadayat, adab dan syiar. Ya, muntadayat, ya, kalau bahasa kita apa, ya? Seperti apa muntadayat ini? Ini kelompok orang, ya, yang dia biasa bermain apa? Yani syair atau syiar.
Karena di antara kekhususan bangsa Arab, apalagi pada zaman itu, mereka sangat berbangga dengan syair. Ya. Dan suatu kabilah itu sangat bangga kalau ada di antara mereka seorang penyair. Ya. Nah, ini perkumpulan kurang lebih, ya, Muntadayat ini perkumpulan. Ya. Sebagai tempat perkumpulan para penyair di waktu itu. Di mana? Di kota Makkah. Ya. Maka hal-hal semacam ini, datangnya ya orang-orang ke kota Makkah di antara wasilah yang memudahkan tersebarnya Islam. Ya. Di antara jalan ya Islam mudah tersebar ke berbagai penjuru. Ya. Kata penulis, "Wa hal kana Islamul Ansari illa an tariqi mausimil hajj?" Ya. Kalau kita mempelajari sejarah, kita dapatkan bahwasanya Islamnya kaum Ansar ya itu terjadi ya pada musim haji. Ya. Mereka datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kemudian mereka mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka kembali ke kaumnya dengan menyampaikan risalah Islam. Maka ini di antara faidahnya. Wa hal kanat bai'atul aqabah illa fi mausimil haji? Demikian pula bai'atul aqabah ya juga terjadi pada musim haji. Tatkala orang-orang datang ke kota Makkah, ya, kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong ya Nabi dan menolong risalah yang beliau bawa. Jadi ini di antara ya alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dari Jazirah Arabiyah secara khusus dari kota Makkah. Karena banyak orang yang datang ke kota Makkah ya, dengan adanya orang-orang yang datang ke kota Makkah tersebut ya menjadi wasilah tersebarnya risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Kemudian poin yang terakhir, penulis membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Khaldun ya. Di mana Al-Imam Ibnu Khaldun pernah berkata ya, di dalam muqaddimah beliau, kata Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu taala, wa sukkanuha ay sukan al-jazirah Arabiyah, penduduk jazirah Arab atau penduduk kota Mekah ya secara khusus, minal bashari a'dalu ajsaman wa alwanan wa akhlaqan wa adyanan. Ya. Sesungguhnya yakni penduduk bangsa Arab itu postur tubuhnya paling ini paling pertengahan. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Ya. Jadi postur tubuh mereka pertengahan. Ya, yang paling ideal. Demikian pula warna kulit mereka. Demikian pula karakter-karakter mereka, akhlak-akhlak mereka, ya, dan juga agama-agama mereka. Hatta inna nubuwat fa inna ma tujad fil aktsari fiha. Ya, oleh karenanya dari zaman ke zaman, ya, kenabian itu paling banyak ada di kalangan bangsa Arab. Ya, ada di kalangan bangsa Arab. Ya. Walam naqif ala khabari bi'thatin fil aqalim al-janubiyah wal syamaliyah. Dan kita, ini kata Ibnu Khaldun, belum pernah mendapatkan kabar atau bukti yang otentik adanya seseorang yang diutus menjadi nabi ataupun rasul ya dari bumi belahan selatan atau belahan utara. Ya. Mayoritas para nabi dan rasul itu diutus dari Jazirah Arabiyah, dari kalangan bangsa Arab. Iya. Karena memang posisinya yang sangat strategis di dalam dakwah. Wa dzalika annal anbiya war rusula innama yakhtassu bihim akmalun naw fi khalqihim wa akhlaqihim. Ya, karena memang para nabi dan rasul ya, itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya dipilih dari manusia yang paling sempurna. Para nabi dan rasul
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia yang paling sempurna, baik bentuk tubuhnya, ya, ataupun karakternya. Allah pilih dari orang yang paling sempurna. Secara khalqiyahnya, bentuk tubuhnya, bentuk fisiknya, dan juga akhlaknya, karakternya. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wadzalika liyatimmal qabul lima ya'tihim bihil anbiya min 'indillah wa ahlu hadhihi al-aqalim akmal biwujudil i'tidali lahum. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang paling sempurna, ya, tubuhnya dan akhlaknya, karakternya untuk diangkat sebagai nabi dan rasul, ya, agar dakwah mereka mudah diterima, ya, oleh umat manusia, ya. Dan orang-orang dari kalangan bangsa Arab adalah orang yang paling, yakni pertengahan, ya, yang paling baik bentuk fisiknya ataupun karakter akhlaknya. Ini penjelasan al-Imam Ibnu Khaldun rahmatullahi taala alaihi. Wa la'allana bidzalika nudrik tamayyuz hadhihi al-jazirah al-arabiyyah allati ukhtirat bi istifa'in ilahiyyin litakuna mahbit al-wahyi wa muntalaqar risalatil khatimah wa qiblatal muslimin. Maka dengan 8 poin di atas kita mengetahui, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arabiyah, ya, sebagai tempat turunnya wahyu dan sebagai awal risalah, ya, yang Allah jadikan sebagai penutup semua risalah samawiyah, dan Allah jadikan sebagai kiblatnya kaum muslimin, ya. Itu 8 poin, ya, di antara hikmah, di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arabiyah sebagai tempat diutusnya Rasul yang terakhir, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah pekan depan kita masuk poin yang berikutnya tentang mizah, yakni tentang keutamaan kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup risalah-risalah samawiyah dengan risalah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi. Ini satu poin lagi di muqaddimah. Setelah itu kita langsung masuk ke poin dari sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga berfaedah untuk kita semua. Ikhwani fillah jazakumullah. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.